Film ini berfokus pada sebuah keluarga kecil yang hidup penuh kesederhanaan di sebuah rumah pertanian yang berada tak jauh dari hutan. Seorang pria yang kini menjadi orang tua tunggal sepeninggal mendiang sang istri pun harus menghidupi kedua putrinya yang bernama Mia dan Lucy seorang diri dengan bertani dan pekerjaan serabutan lainnya. Sang ayah pun selalu menanamkan kemandirian pada kedua putrinya, agar mereka bisa melakukan pekerjaan apapun tanpa harus bergantung pada dirinya, terutama saat ia pergi untuk suatu pekerjaan di kota. Ia pun menambahkan jika mereka harus bersiap dalam keadaan apapun yang bisa saja terjadi pada mereka, termasuk dengan apa yang terjadi pada ibu mereka. Di hari itu sang ayah pun menerima telepon dari temannya yang bernama Jimmy yang menawarkan pekerjaan untuknya, dan diminta segera datang hari itu juga jika berminat. Dengan kebutuhan hidup yang terus berjalan, ia pun menceritakan isi telepon itu pada kedua putrinya yang mengharuskannya berangkat hari itu juga, sekaligus meminta mereka untuk menyiapkan apa yang diperlukan oleh sang ayah selama di sana. Sebelum berangkat, sang ayah berpesan pada mereka untuk tak lupa dengan tugas yang biasa mereka lakukan. Namun lebih dari itu, ia pun mengungkapkan rasa kagumnya dengan kemandirian mereka dan meminta mereka untuk memeluknya seolah itu akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka. Setelah sang ayah berangkat, keduanya mulai menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan sang ayah. Mulai dari menyiapkan rumput untuk hewan ternak mereka, hingga mengurus ladang mereka. Sesaat Mia pun baru ingat jika dia belum menyampaikan pada sang ayah terkait ayam-ayam mereka yang sudah beberapa hari hilang. Namun Lucy meminta Mia untuk tak perlu khawatir karena ayam-ayam itu pasti akan kembali seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Malam harinya saat kakak beradik itu makan malam dengan makanan yang mereka buat sendiri, keduanya melihat berita viral di TV terkait laporan beberapa orang yang kerap mendengar suara-suara aneh di tengah malam, yang kebanyakan dari mereka meyakini jika itu berasal dari suara binatang buas yang tinggal di dalam hutan. Menjelang tidur, Mia yang sedang menggosok gigi pun mendengar suara berisik yang tak biasa dari luar rumah dan langsung membangunkan Lucy serta memintanya untuk memeriksanya keluar rumah saat itu juga. Di tengah kantuk, Lucy akhirnya menuruti keinginan Mia dan mulai berjalan perlahan di luar rumah. Namun saat ia menuju kandang peternakan mereka, Lucy pun dibuat terperangah dengan sosok bayangan hitam besar yang ada di hadapannya dan langsung mengambil skop untuk berjaga-jaga. Esok harinya, Lucy menceritakan apa yang ia lihat semalam yang diduga seekor beruang. Namun Mia lebih memikirkan keberadaan sang ayah dan menunggu kepulangannya. Saat itulah, Lucy menyebut jikapun sang ayah pulang, belum tentu ayah mereka mau menghadapi situasi yang mereka alami semalam. Tak lama kemudian, ayah mereka pun telepon yang mengabarkan jika dia akan pulang besok malam, di mana Lucy berusaha menutupi apa yang terjadi di sana sebelum akhirnya sang ayah mengakhiri telepon itu. Setelah itu, keduanya dikejutkan dengan gerbang tralis yang jatuh dalam kondisi rusak yang saat itu Mia mengajak Lucy untuk memeriksa hewan ternak mereka yang lain.
Mereka pun kembali dikejutkan dengan hilangnya sapi peliharaan mereka yang menurut Lucy jika sapi itu melompat karena takut akibat serangan yang diduga beruang semalam. Mereka lalu memutuskan untuk berpencar mencari sapi yang diberi nama Betty itu di sekitar hutan, berharap sapi itu masih belum jauh dari sana. Beberapa saat mereka berpencar, Mia yang paranoid pun berteriak ketika merasa ada yang mengawasinya. Namun tak lama, mereka mendapati bulu sapi di tanah dan mulai berpikir jika ada sesuatu yang tak beres telah terjadi pada sapi mereka, di mana setelah itu. It's cow hair. Get to the house. Seketika itulah, mereka segera berlari ke kandang ternak untuk memastikan apa yang terjadi, dan setelah merasa terlambat, mereka memilih masuk rumah. Namun belum lama mereka mengawasi situasi luar dari dalam rumah. Saat itulah, Lucy berpikir jika sudah saatnya mereka bertindak untuk melawan beruang itu, dan meski berbahaya, Lucy yang ingat dengan pesan ayah mereka untuk tak takut dengan beruang pun memutuskan untuk menghadapinya dengan berbekal pistol, sedangkan Mia diminta untuk tetap di rumah dengan mengunci semua pintu. Lock the door and stay here until Dad gets home. Secara perlahan Lucy pun melangkah menuju kandang peternakan mereka. Hingga saat ia baru masuk ke sana, ia pun menyadari jika ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Namun tepat ketika Mia datang untuk menyampaikan apa yang baru saja ia lihat dari arah hutan. Tiba-tiba, sesosok tangan besar berbulu menyerupai beruang berusaha menyergap Mia dari belakang. Dan beruntungnya, Lucy dengan sigap menyelamatkannya. The house. Saat itulah Lucy menjelaskan jika itu adalah sosok makhluk Bigfoot yang selama ini dianggap mitos. Dan meski mereka melapor pada polisi dan menceritakan kemunculan Bigfoot, diyakini jika mereka hanya dianggap gila karena kebanyakan tak mempercayai keberadaan Bigfoot. We just saw Bigfoot. Should we call the cops? No, they'll think we're crazy. Lucy lalu menghubungi sang ayah untuk memintanya pulang secepatnya dan menjelaskan yang terjadi serta menceritakan banyak hewan ternak mereka yang mati. Namun, tak lama, telepon itu terputus karena gangguan sinyal. Dang it, I lost reception. Di tengah rasa khawatir mereka, keduanya kembali dikejutkan dengan kemunculan Bigfoot yang memecahkan jendela rumah mereka. Beruntung, mereka bisa dengan cepat bersembunyi di ruang rahasia yang berada di loteng atas. Merasa jika situasinya lebih aman, keduanya pun turun dan memutuskan untuk menutup semua akses masuk rumah itu termasuk jendela yang dirusak Bigfoot menggunakan kayu yang ada di basement rumah itu. Selesai dengan itu, keduanya pun akhirnya menyadari jika masih ada pintu yang terbuka, dan setelah menguncinya, mereka memilih untuk beristirahat. Setelah itu, mereka mendengar berita di radio terkait kekacauan di kota yang disebabkan Bigfoot yang merusak rumah dan menghancurkan kendaraan, hingga beberapa orang mengalami cedera dan 2 orang dinyatakan hilang, yang mana masyarakat diminta untuk tetap di dalam rumah demi keamanan. Malam harinya, Mia yang menatap dari jendela melihat pagar di kandang ternak mereka roboh. Terlebih Lucy pun melihat keberadaan Bigfoot di area kandang yang bisa membahayakan ternak mereka dan bayi ternaknya, hingga Lucy pun bertekad untuk menghadapinya. I have to save the baby. No, you'll be killed. Dengan amarahnya, Lucy berlari keluar rumah dan berhadapan langsung dengan Bigfoot. Namun, ukuran tubuh yang jauh lebih besar membuat Lucy tak berdaya, dan beruntungnya, kali ini Mia menyelamatkan Lucy dengan satu tembakan. Setelah diselamatkan Mia, Lucy yang melihat Mia tengah tertidur bergegas bangkit dengan senjatanya. Namun tak lama kemudian,
Saat itulah mereka menyadari jika Bigfoot berhasil masuk dengan membobol pintu rumah. Hingga secara perlahan mereka naik ke lantai atas rumah dan menemukan tambang yang berencana untuk turun keluar rumah dan bersembunyi di mobil pick-up milik sang ayah. Berhasil turun dari lantai 2, keduanya pun segera berlari menuju mobil dan bersembunyi di sana. Namun tak lama, Bigfoot pun berusaha untuk menggulingkan mobil itu, di mana saat keduanya mendapatkan kesempatan untuk kabur, mereka pun lari secepat mungkin menuju gudang. Keduanya dengan cepat memblokade pintu dengan banyaknya papan yang mereka paku yang bisa memberi mereka waktu untuk mencari solusi agar bisa menghabisi makhluk itu. Mia pun lalu mengatakan keraguan dan rasa takutnya untuk menghabisi makhluk itu. Namun Lucy selalu ingat pesan sang ayah jika mereka harus bisa melawan rasa takut agar bisa tetap memperjuangkan lahan pertanian mereka dan sang ayah yakin jika mereka bisa melakukannya. Selain itu, dengan motivasi mereka untuk tetap menjaga ternak mereka yang masih tersisa, keduanya membuat perangkap untuk Bigfoot dengan peralatan seadanya yang ada di sebuah peti milik sang ayah. Selesai dengan itu, mereka berusaha memancing amarah Bigfoot untuk mau ke gudang dan masuk perangkap yang telah mereka buat dengan memanfaatkan kelemahan Bigfoot yang tak suka cahaya terlalu terang. Kerja sama api kakak beradik itu pun tak berjalan baik, karena faktanya, meski mereka berhasil membuat Bigfoot masuk perangkap, bayi ternak mereka lah yang justru harus mati, hingga tepat saat mereka baru menyadarinya, sang ayah pun datang tepat waktu. Dengan tenaga yang menyamai kuli bangunan, ia pun berusaha melawan Bigfoot menggunakan peralatan seadanya meski tubuh Bigfoot masih terlalu kuat. Pada akhirnya, ia berhasil menghabisi Bigfoot dengan menghantamkan godam berkali-kali. Esok paginya, mereka kembali bersama, di mana kemandirian dan pribadi yang selalu siap menghadapi situasi apapun yang ditanamkan sang ayah pada diri mereka mampu membuat mereka mempertahankan lahan pertanian serta ternak yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. You both have the strength to survive.